Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi dalam program TTS yang pada kali ini kita berjumpa lagi bersama Ustadz MH Aminullah. Beliau jauh-jauh datang dari Banyuwangi khusus untuk menyapa antum di program TTS kali ini. Dan seperti biasa, teman saya di program ini siapa lagi? Mudah-mudahan antum nggak bosan melihat wajahnya. Tapi wajahnya Masya Allah mengangankan loh, serius mengangankan. Beliau siapa dia? Wak Haji. Assalamualaikum Wak Haji. Waalaikumsalam. Gimana sehat antum? Alhamdulillah sehat. Antum sehat gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang semoga kangen. Anak terus terangnya kangen sama beliau karena seringnya keluar gitu kan. Jadi kangen karena Allah aja. Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Dan sepertinya antum sekarang sudah punya pertanyaan yang sudah masuk ya ke antum ya. Ada. Yang ingin antum tanyakan ke Ustadz. Nah, fadol, tanyakan. Masya Allah. Khair, Ustaz. Khair. Alhamdulillah. Temlat ya? Ustaz. Kenapa, Ustaz? Temlat sekali ya. Iya, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Ya mungkin ini juga sering kadang-kadang terlontar di sebagian ikhwan kita kan itu, Ustaz. Ya. Bahwa semuanya kan melulu dakwah tauhid kan gitu, Ustaz. Dakwah tauhid melulu kan gitu. Oke. Ya, tapi untungnya nggak mendakwahkan yang lain kan gitu. Tetapi yang jadi agak sedikit apa ya istilahnya perlu dijelaskan juga sih. Kadang-kadang kan mana sih antara kita memiliki akhlak kemudian muamalah yang baik dibandingkan dengan Orang-orang yang sibuk dengan belajar tauhid. ya, seperti Atau akhirnya ente belajar mulu, nggak berakhlak juga. Mending nggak berilmu tapi berakhlak daripada berilmu tapi nggak berakhlak. Nah, itu seringnya begitu, Ustaz. Yang terbentur seperti itu. Bagaimana ya, Ustaz, artinya mendapatkan kalau kita ada posisi seperti itu baiknya memberikan penjelasan itu seperti itu, gitu, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Pada dasarnya kan orang ketika salah persepsi itu adalah karena dia pada dasarnya nggak tahu. Akhirnya ketika dia salah persepsi itu ya karena pertama dia nggak tahu, dia juga bisa jadi salah lihat. Yang dilihat itu siapa? Masalahnya kan kita kaum muslimin ini bukan nabi yang maksum. Nah, masalahnya itu banyak orang-orang yang sudah belajar agama itu tadi nggak mau beramal. Jadi sebenarnya akhlak itu adalah amalan dari ilmunya. Sekarang gini, ketika ada orang punya pendapat yang penting berakhlak daripada nggak berilmu daripada berilmu tapi nggak berakhlak. Bagaimana bisa dia akan berakhlak kalau seandainya nggak punya ilmu? Akhlak itu di mana? Sudut pandang tolak ukur bahwa itu adalah akhlak yang baik itu di mana? Kalau nggak di agama. Iya. Dan kalau seandainya itu memang ada di agama, bagaimana kita akan mendapatkan pengetahuan di agama kalau nggak kita nggak berilmu? Ya jadi sebenarnya bagaimana orang kok belajar berilmu tapi kok nggak berakhlak? Berarti dia punya ilmu tapi nggak mau ngamalkan, nggak mau ngamalkan, nggak mau mengamalkan. Nah, berarti bagaimana dengan orang yang berakhlak tapi nggak berilmu dong? Bagaimana dia bisa berakhlak kalau nggak punya ilmunya? Loh, bagaimana dengan orang yang belajar ilmu tauhid? Dia kapan berakhlaknya? Ilmu tauhid itu kan akhlak. Tauhid itu kan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita akan berakhlak kepada manusia, kepada Rabb saja kita nggak berakhlak? Ya, tapi bagaimana lebih baiknya? Ya tetap berilmu kepada Allah, kemudian mempelajari ilmu sosial, interaksi dengan baik, berakhlak dengan sekitarnya. Jadi punya ilmu kemudian diamalkan, bukan kemudian punya persepsi lawan katanya lebih baik berakhlak tapi nggak berilmu. Oh itu ya berarti lawan katanya, itu juga nggak baik. Ya nggak berilmu itu nggak ada ajibnya, nggak ada baiknya. Iya, Ustaz, betul. Artinya penjelasannya insya Allah gamblang kan gitu, jelas. Tapi apakah memang personal, Ustaz, seperti itu ya kadang-kadang? Iya. Ngajinya Masya Allah kan gitu ya. Ya, tapi dikenal di masyarakat kok gitu, Ustaz. Iya. Bingung jadinya. Bahkan ketika punya apa utang yang ada adalah Ngilang. apa akhi? Itu gimana? Ngaji, iya ngaji. Cuma ketika mau amalah itu apa akhi? Afan enak sih An. Hilang. Pengalaman, Ustaz. Ngajinya rajin nih. Iya. Punya utang hilang. Insyaallah. Ya itu loh. Ketemunya cuma pas di persimpangan jalan aja itu pun langsung ngebut ya. Itu gimana itu? Ya, itu tadi masalahnya ya al-muslimu mir'atul muslim itu ya. Muslim itu cerminan dari muslim yang lainnya. Ya kita nggak bisa menafikan ketika yang salah satu, yang lainnya juga bakal kena imbasnya. Ujung-ujungnya, oh ini orang yang ngaji-ngaji nih jarang bayar utang nih. Dan itu memang terkenal. Dan itu terkenal. Ya Bahkan bisa. katanya ada sampai ada perkataan di gini ya di pengusaha, lebih baik bermuamalah dengan orang biasa ketimbang bermuamalah dengan orang yang sudah ngaji. Nah, orang yang Jenggotan ngaji. lagi nyebut-nyebut kan. Angel katanya. Soalnya orang ngaji itu nggak mau kerja biasanya. Sibuk ngaji, akhirnya ngutang-ngutang mulu. Ya gimana mau bayar utang, kerja aja enggak. Gitu. Ya wallahu alam bisawab, tapi intinya adalah ya itu tadi, kita memperbaiki diri kita sendiri.
Adapun untuk yang orang lain gimana? Kita husnudzon. Mungkin dia punya udzur dan sebagainya. Ya untuk orang yang nggak tahu, ya intinya sebenarnya semuanya masalah itu selesai kalau seandainya orang yang nggak tahu diem. Orang nggak tahu itu ya udah diem aja. Dari zaman dahulu masalah Islam ini makin rusak adalah ketika orang nggak tahu, salah paham, ngomong gunjing sana kemari. Emak ngerumpi, bapak-bapak melok ngerumpi juga. Masalah apa dulu ya? Padahal masalahnya nggak jelas. Baru ghibah, baru masalah ada mencuat, belum ada cross check dan sebagainya, belum ada tabayun. Akhirnya semakin, nah itu sebenarnya juga jadi perkara akhlak juga. Termasuk orang yang punya pendapat, itu orang punya ilmu tapi nggak berakhlak. Nah, ucapan dia itu juga menunjukkan bahwa dia nggak berakhlak. Ya kan? Menjudge ilmu tanpa dia punya ilmu itu adalah salah satu bentuk dia nggak berakhlak juga. Itu sering sekali seperti itu kadang-kadang. Ya, kita perbaiki diri kita sendiri. Memang mengerikan dalam urusan akhlak. Kadang-kadang. Jadi ya apa namanya istilahnya justifikasi lah. Bahasanya kan gitu, justifikasi. Kadang-kadang seakan-akan kan itu ngaji juga demikian. Pokoknya tapi kita nilai sosial nyata kan, bukan sosial media kan. Kalau sosial media itu cuat. Itu alhamdulillah sudah. Takut saat muncul sedikit di replay, itu di replay kan gitu. Ya kan ributnya di media sosial ya. Cuman ya kadang yang kalau ribut secara nyata tuh kadang-kadang ya sebagian lah dari teman-teman ngaji juga. Mending diajak ngopi lah. Iya ngopi kali ya dijudukkan gitu. Jadi memang sifat manusia kali saja. Jadi kalau sudah merasa ini merasa bener, kadang-kadang kan gitu tuh, merasa dirinya bener, yang lain enggak kan. Nah itu kan ada hubungannya juga. Makanya kan Rasulullah kan jamin itu tentang debat itu loh. Barang siapa yang meninggalkan debat, meskipun dia benar. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena orang nggak akan debat kecuali dia merasa benar. Ya, maksudnya orang debat, yang ini merasa benar, pasti yang sini juga merasa benar. Makanya kata Nabi meskipun dia benar. Mungkin sindirannya juga meskipun dia merasa benar. Makanya diam aja. Kalau memang dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya hindari debat. Kalau memang ada suatu hal yang perlu diluruskan, cross checknya ke orangnya. Kita mendengarkan aib satu orang nih, fulan melakukan demikian, itu dia fulan nggak berakhlak. Beliau melakukan gini, itu adalah suatu bentuk pengingkaran kepada ilmunya. Tanya ke orangnya, jangan tanya kepada teman kita. Akhirnya jadi gunjingan. Itu kebiasaannya itu. Tapi biasanya orang lebih suka nanya ke orang lain ketimbang nanya ke orangnya langsung gitu. Apalagi nanya ke orang yang sama-sama punya sifat ember juga itu. Waduh. Bocor. Ya, asal memang harus cross tabayun. Sudah tabayun aja kepada yang siapa. Intinya tetap ilmu tauhid yang utama. Berakhlak sama yang punya ilmu akhlak. Iya. Baik, Allah alam bisawab. Syukran Ustaz. Gitu lah ya. Alhamdulillah. Tapi teman-teman, kita sudah menemukan jawaban dari Ustaz tentang apa itu akhlak. Ternyata akhlak itu juga meliputi semua, bahkan akhlak pada Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid. Betul ya? Iya, betul. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.